Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga sehat selalu ya. Meskipun pembelajaran daring, anak-anak harus tetap semangat belajar. Hari ini kita akan belajar tematik bersama dengan Bunda Rizka. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 7, subtema 1, pembelajaran 5, dan pembelajaran 6. Silahkan dipersiapkan alat tulisnya terlebih dahulu dan dibuka bukunya pada subtema 1, pembelajaran 5, dan pembelajaran 6. Disimak baik-baik ya videonya. Menyanyikan lagu sesuai tempo. Tempo adalah tanda yang digunakan untuk menentukan cepat atau lambatnya sebuah lagu. Tempo lagu biasanya terletak pada bagian kiri atas lagu. Secara umum, tempo dibagi menjadi 3 jenis, yaitu cepat atau disebut dengan allegro, sedang atau disebut moderato, lambat atau disebut largo, dan khidmat disebut maestoso. Mari kita menyanyi lagu dari Sabang sampai Merauke sesuai dengan temponya. Kita menyanyi bersama-sama ya. Selanjutnya yaitu menjelaskan keragaman agama dan kebebasan beragama. Pada pembelajaran sebelumnya, kalian telah mempelajari keragaman agama, tempat ibadah, dan hari besar keagamaan. Setiap agama juga memiliki kitab suci yang berbeda-beda. Coba kalian perhatikan tabel berikut ini. Nah, di sini ada agama Islam, yaitu kitab sucinya adalah Al-Quran. Yang kedua, agama Kristen. Kitab sucinya Alkitab. Yang ketiga, agama Kristen Katolik. Kitab sucinya Alkitab. Yang keempat, yaitu agama Hindu. Kitab sucinya Weda. Yang kelima, agama Buddha. Kitab sucinya Tripitaka. Yang keenam, agama Konghucu. Kitab sucinya adalah Sisu. Sebagai warga negara yang baik, kita harus saling menghargai orang lain, baik yang seagama atau yang berbeda agama. Nah, sikap inilah yang membuat bangsa Indonesia semakin bersatu dan tidak mudah terpecah belah. Menyajikan informasi teks dalam bentuk peta pikiran. Pada pembelajaran sebelumnya, kalian telah menggali informasi dari suatu teks melalui ide pokok dalam sebuah tulisan. Selain melalui sebuah tulisan, kamu juga dapat menyajikan informasi teks dalam bentuk peta pikiran. Peta pikiran merupakan cara mencatat yang disajikan dalam bentuk bagan. Menyajikan informasi suatu teks menggunakan peta pikiran akan memudahkan dalam menyusun informasi penting dalam suatu teks. Nah, di sini ada contoh peta pikiran. Kita tentukan dulu judulnya, yaitu Kebudayaan Suku Minang di Indonesia. Nah, judul diletakkan di tengah-tengah.
Informasi apa yang kita dapat dari kebudayaan suku Minang di Indonesia? Nah, informasi yang kalian dapat dituliskan pada cabang yang pertama, yaitu suku Minang, yaitu suku yang berasal dari Provinsi Sumatera Barat. Informasi yang kita dapatkan yang kedua yaitu asal-usul nama Minangkabau, yaitu Minang dan Kabau. Informasi yang ketiga, kita beri cabang lagi. Persebaran suku Minangkabau di Indonesia dan luar negeri. Informasi yang keempat, kita beri cabang lagi, yaitu profesi dan keahlian suku Minangkabau di Indonesia. Dari contoh ini, kalian bisa kan menyajikan informasi teks dalam bentuk peta pikiran? Tentu bisa ya. Selanjutnya yaitu menyampaikan informasi dari teks non-fiksi. Untuk menggali informasi dari suatu teks ada beberapa hal yang perlu dilakukan, yaitu yang pertama, membaca teks dengan seksama. Yang kedua, tentukan topik dari teks non-fiksi tersebut. Yang ketiga, mencatat setiap informasi penting yang disampaikan. Yang keempat, merangkai ide atau gagasan pokok yang sudah kamu temukan ke dalam suatu paragraf. Saat menyampaikan informasi, sampaikan dengan suara lantang dan percaya diri. Sekarang, tugas anak-anak adalah membuat cerita tentang hari besar keagamaan yang paling berkesan dan tradisi yang biasa dilakukan saat merayakan hari besar tersebut, serta menunjukkan sikap yang dilakukan untuk menghargai umat agama lain. Itulah tugas hari ini. Jangan lupa sering-sering membaca buku dan mengisi latihan soal ya anak-anak untuk belajar di rumah. Meskipun kalian tidak belajar di sekolah, tapi di rumah harus tetap aktif belajar. Sekian penjelasan dari Bunda, semoga bermanfaat. Mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bunda akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.